Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Pembahasannya meliputi latar belakang, kebijakan, keberhasilan, hingga akhirnya runtuhnya Orde Baru. Latar belakang Orde Baru. Orde Baru muncul setelah peristiwa G30S tahun 1965 yang menyebabkan krisis politik dan ekonomi di Indonesia. Pada masa itu, inflasi sangat tinggi, situasi tidak stabil, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih kendali secara bertahap, dan pada tahun 1966 bangsa Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru. Tujuan Orde Baru: yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Yang kedua, pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, pengendalian inflasi. Yang keempat, menarik investasi luar negeri. Yang kelima, pembangunan nasional besar-besaran. Nah, yang keenam atau yang terakhir, menciptakan negara yang lebih tertib dan modern. Pada Orde Baru, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan penting untuk mempercepat dan menata kembali sistem negara. Beberapa kebijakan tersebut meliputi repelita, swembada beras, sentralistik, dan pengendalian pres. Penjelasannya: pertama, program repelita yang fokus pada pertanian, industri, dan pembangunan infrastruktur. Kedua, Indonesia berhasil mencapai swembada beras pada tahun 1984. Ketiga, sistem politik yang sangat sentralistik di mana kekuasaan banyak berada di tangan pemerintah pusat. Keempat, hanya pengendalian pres. Media harus sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga beberapa berpendapat menjadi terbatas. Keberhasilan Orde Baru. Pertama, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi stabil. Dan yang terakhir, keberhasilan sektor pertanian. Nah, itulah beberapa keberhasilan Orde Baru. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berhasil membangun banyak infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, dan puskesmas di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi juga berjalan stabil selama bertahun-tahun. Bahkan Indonesia pernah dipuji karena kemajuannya di sektor pertanian, terutama saat berhasil mencapai swasembada beras. Kelemahan dan kritik Orde Baru. Selain membawa berbagai perubahan, Orde Baru juga memiliki kelemahan yang cukup besar. Kekuasaan yang berlangsung terlalu lama membuat kontrol terhadap pemerintah melemah. Pada masa ini, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merusak sistem pemerintahan. Selain itu, kebebasan berpendapat juga dibatasi. Mereka yang mencoba mengkritik pemerintah sering mendapat tekanan sehingga ruang demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akhir Orde Baru. Pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Kondisi ini memicu gelombang demokrasi besar-besaran oleh mahasiswa di berbagai daerah. Tekanan terhadap pemerintah semakin berat. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan berakhirlah masa pemerintah Orde Baru. Demikian penjelasan singkat mengenai sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat dan membantu kita memahami perjalanan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.